Hari Minggu ini kami akan membawa Anda ke kota Bandung yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru yang indah dan elok. Salah satu tempat ikonik di kota Bandung ialah Jalan Braga. Nama jalan yang dipertahankan sejak era pemerintahan Hindia Belanda ini sangat melekat di benak orang. Di tengah megah dan cantiknya Braga, seni juga menghiasi Jalan Braga seperti Grey Art Gallery. Tempat ini memiliki kedua nilai tersebut. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan Rp20.000 pada saat weekday dan Rp35.000 pada saat weekend. Dengan harga yang relatif murah, pengunjung akan dimanjakan dengan karya seni yang unik namun tetap estetik dengan cara yang unik juga. Terdapat program-program menarik seperti exhibition, workshop, dan residence. Grey Art Gallery memiliki beberapa metode untuk memamerkan karya seni-senimannya, seperti open call, mereka menghubungi seniman-seniman ternama yang memiliki kesamaan tema dengan konsep Grey Art Gallery itu sendiri. Ada juga seniman yang submit kepada Grey Art Gallery untuk dikurasi, lalu jika lolos akan dijalinlah kerjasama antara seniman tersebut dengan Grey Art Gallery. Bersama rekan kami, Aura, akan mengajak kita berkeliling menikmati gaya seni modern di Grey Art Gallery. Saat ini saya sedang berada di Grey Art Gallery yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung. Galeri ini telah dibuka sejak tahun 2023 dan mengadakan pameran-pameran seni secara berkala. Tujuan dari dibukanya galeri seni ini sendiri yaitu untuk mengakomodasi aspirasi, kreativitas, dan bentuk-bentuk produk lain untuk menjaga keberlangsungan ekosistem seni rupa. Baik, hari ini kami akan berbincang dengan beberapa pengunjung untuk mengetahui pengalaman mereka selama berada di sini. Dengan kakak siapa? Dengan Kak Arin, Rifkia. Bagaimana pengalaman kakak-kakak ini selama berkunjung di galeri ini? Mungkin lebih ke wow ya, karena di sini juga saya pertama kali mengunjungi exhibition lukisan gitu ya. Jadi lebih ngerasa ternyata lukisan itu di dalam satu lukisan bisa beberapa makna gitu. Mungkin dari saya. Mungkin saya juga sama kayak tadi Adi. Baru pertama mengunjungi ke sini dan merasa feel-nya lebih dapat gitu. Kira-kira hal apa yang paling berkesan selama mengunjungi galeri ini? Mungkin melihat banyak lukisan yang istilahnya menarik dalam satu ruangan, banyak lukisan dalam satu makna gitu. Tapi lukisannya itu beda-beda gambarnya, cuman dalam satu ruangan itu feel-nya sama gitu. Kesannya sama kayak lebih menarik gitu, lebih ya menarik. Kasih banyak. Baik, sekarang kita akan beralih ke pengunjung selanjutnya. Di sini saya bersama dengan kakak. Nama saya Fasya. Boleh tolong diceritakan nggak kak, kenapa kakak memilih tempat ini sebagai destinasi wisata? Saya memilih tempat ini sebagai tempat untuk destinasi wisata karena menarik gitu. Tiap tahun tuh bisa ganti-ganti pameran yang nggak ini aja gitu kan. Tiap tahun temanya bisa beda gitu. Kayak yang kemarin lebih ke modern, yang sekarang kan lebih ke klasik-klasik gitu. Jadi kayak udah menarik aja gitu. Kemudian bagaimana pengalaman kakaknya selama mengunjungi galeri ini? Pengalamannya waktu pertama masuk tuh kayak wah gitu ya, kayak benar-benar kerasa klasiknya. Terus pas nyampe ruang tengah kayak baru nyadar nih gitu kalau di situ bukan tentang maduin dari klasiknya doang, di situ kayak ada maduin tentang modern artnya juga. Kayak yang ini, ternyata ini tuh kalau saya baca di deskripsinya ini tuh inspirasinya dari Windows yang ada di komputer, tapi dimasukin jadi Windows kayak jendela beneran gitu. Jadi kayak wah gitu, gak cepet bakalan kayak modern dari komputer gitu. Untuk hal yang paling berkesan selama kakaknya mengunjungi galeri ini kira-kira apa? Kesannya sih ya pokoknya mah bagus lah, semoga
kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga makin banyak orang yang datang ke sini. Terus bukan yang tentunya harapan saya tuh bukan yang foto doang ya. Biasanya kan yang foto-foto doang kayak saya berharap orang-orang yang kesini tuh benar-benar menikmati keindahan sininya, bukan cuma selewat doang. Terima kasih, Kak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman pengunjung mengenai galeri seni yang menawarkan berbagai pengalaman inspiratif dan juga menarik. Sekian dari saya, sampai jumpa di berita selanjutnya. Setelah membahas keindahan dan kreativitas yang ditawarkan oleh galeri seni di Grey Art Gallery, kita beralih ke berita berikutnya yang berkaitan dengan perkembangan sistem pembayaran di kota kita. Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini juga berpengaruh pada penerapan pembayaran parkir di jalanan kota Bandung. Merupakan inovasi terbaru dalam sistem parkir kota kita, yaitu sistem pembayaran non-tunai. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi. Namun, banyak pendapat berbeda dari masyarakat mengenai perubahan ini. Kami telah melakukan survei dan wawancara dengan warga untuk mendengarkan berbagai pandangan mereka. Sebagian warga mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan, namun tidak sedikit juga yang mengungkapkan kekhawatiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa pendapat warga mengenai sistem pembayaran parkir non-tunai ini, dan bagaimana mereka berharap inovasi ini dapat lebih baik diterapkan di masa depan. Perkembangan teknologi pada saat ini juga berpengaruh pada penerapan pembayaran parkir di jalanan kota Bandung. Merupakan inovasi terbaru dalam sistem parkir kota kita, yaitu sistem pembayaran non-tunai. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi. Namun, banyak pendapat berbeda dari masyarakat mengenai perubahan ini. Kami telah melakukan survei dan wawancara dengan warga untuk mendengarkan berbagai pandangan mereka. Sebagian warga mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan, namun tidak sedikit juga yang mengungkapkan kekhawatiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa pendapat warga mengenai sistem pembayaran parkir non-tunai ini, dan bagaimana mereka berharap inovasi ini dapat lebih baik diterapkan di masa depan. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ali selaku juru parkir di daerah ini. Baik Bapak, kira-kira sistem ini tuh sudah diberlakukan sejak tahun berapa ya? Kalau pakai sistem e-money ini tuh udah saya kebetulan begitu parkir di sini 2016 tuh udah ada sistem parkirnya. Tapi kayaknya sebelum-sebelumnya tuh udah ada dari sistemnya dari masih koin. Kalau sekarang kan udah diberlakukannya pakai e-money. Iya. Kira-kira dampak yang Bapak rasakan dan dampak buat orang-orang yang menggunakan sistem ini gimana Pak? Ya, kalau menurut saya sih bagus ya, karena ini langsung kan berarti pemasukannya langsung ke kantor pusat ke di Kota Bandung, terus diteruskan ke jadi PAD pendapatan asli daerah Kota Bandung. Iya. Kira-kira ada kendala nggak pas selama diberlakukannya sistem ini? Ya mungkin kendalanya sih kadang kalau yang pertama tuh dari cuaca. Kalau cuacanya cerah kan kita bisa enak aja ya sambil ngetep sambil gitu. Tapi kalau cuacanya udah musim hujan, kayaknya harus ini lagi kan nggak mungkin, kasihan orang yang pengguna jasa parkirnya kan harus hujan-hujanan sambil neken-neken tombol gitu kan ya. Paling di situ aja. Terus paling kartunya, kadang semua kartu tuh e-money-nya nggak kebaca. Ada sebagian yang nggak kebaca. Ada bank-bank tertentu yang nggak kebaca. Paling gitu tuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber selanjutnya selaku pengguna parkir di area ini. Di sini saya sudah bersama dengan kakak siapa? Dira. Oke, bagaimana tanggapan kakak mengenai sistem pembayaran parkir ini yang sudah tidak menggunakan tunai atau sudah menggunakan e-money? Kalau dari positifnya sih lebih lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya kita pakai cash gitu, kita harus ngorek-ngorek tas dulu ya kan. Jadi kalau misalnya cashless, jadi tinggal tap-tap aja gitu pakai kartu. Lebih efisien gitu waktunya. Gitu. Kira-kira dampak apa yang kakak rasakan dari diberlakukannya sistem ini? Dampaknya sih ya itu tadi ya mungkin ya lebih mudah tadi itu kan. Cuman kendalanya kalau misalnya kita nggak tahu nih e-money kita kosong atau enggak gitu kan. Kalau misalnya ternyata kosong terus HP kita mati, nah mungkin di situ aja sih dampak negatifnya ya, kekurangannya gitu. Baik, terima kasih ya
Iya. Demikianlah berita yang terkini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di program kami. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Tetaplah terinformasi dan jaga kesehatan. Selamat pagi.